dulu itu kalau orang nggak bisa nonton atau anak-anak, saya masih kecil waktu itu ya, Persibo main di divisi utama, itu mainnya di Manahan Solo, di mana kita kan nggak bisa pergi ke sana karena masih anak-anak kecil perempuan, mau pergi sama siapa gitu. Dan saya menyadari bahwa di sini mungkin keuntungannya menjadi perempuan itu kita punya sensitivitas. Kalau kita nggak ada modal finansial, maka kita harus punya waktu, punya tenaga, punya pikiran yang nanti itu dikonversikan ke dalam. Ya. Selamat datang kembali di Politikes Yayasan Satu Nama, Politik for Better Demokrasi, podcast yang menghadirkan topik-topik sosial politik yang aktual dan layak diperbincangkan. Kali ini saya Makrus, host tamu di podcast seri kali ini, yang tentunya sama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol gitu tentang hal yang aktual tentunya dan seksi gitu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh dari Bojonegoro, Mbak Sally Atyasasmi. Selamat datang Mbak Sally. Terima kasih, halo Mas. Ya, kabar baik ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, oke, siapa Mbak Sally? Boleh ya kita refresh bentar gitu. Beliau ini adalah salah satu alumni SPM, Sekolah Politisi Muda Satu Nama sejak 2015 ya. Kalau boleh dibilang ini Mbak Sally salah satu alumni yang sukses gitu, atau yang paling sukses mungkin ya di antara SPM gitu, karena ini sudah angkatan ke-7 ya teman-teman, kalau kita boleh sharing, dan program ini sudah mengintervensi ratusan politisi di berbagai wilayah gitu. Nah, Mbak Sally ini yang salah satu alumni yang saya pikir yang paling sukses mungkin ya. Gimana suksesnya? Kita mungkin mulai dari hal-hal yang ini dulu Mbak, ringan dulu gitu. Boleh. Sempat riset dulu nih sebelum podcast gitu ya. Mbak Sally ini juga salah satu manajer di Persibo, benar Mbak? Iya betul. Lalu kemudian juga terpilih menjadi asosiasi PSSI daerah betul. Untuk Bojonegoro. Yeah. Nah, ceritanya gimana nih Mbak? Kira-kira kok jadi politisi perempuan lagi lalu berkecimpung di dunia sepak bola. Yeah. Boleh itu dulu Mbak cerita. Yeah. Makasih Mas Makrus. Yeah. Jadi awalnya kalau mungkin di semua daerah sama ya, semua daerah sepak bola itu menjadi olahraga yang paling memasyarakat atau mungkin yang paling umum. Itu bisa dilakukan di mana saja, terus peminatnya juga luar biasa besar, pendukungnya luar biasa besar. Sama. Jadi di Bojonegoro juga sama, Persibo Bojonegoro itu adalah salah satu klub kebanggaan warga Bojonegoro. Jadi kalau kenapa sih orang Bojonegoro suka sama Persibo, itu sudah seperti identitas. Okay. Jadi kalau warga Bojonegoro sudah pasti mendukung klub kebanggaannya, meskipun pasang surut ya. Jadi waktu itu awalnya 2004 sepak bola Indonesia sempat vakum nih, ada sanksi dari Federasi FIFA, terus kemudian nggak ada kompetisi. Sampai 2014-15 itu kita mulai diskusi tuh sama teman-teman supporter. Oke. Sama teman-teman pecinta sepak bola Bojonegoro, kita diskusi, nih sepak bola harus ada lagi. Oke. Kebetulan kan saya sama teman-teman ini sudah bicara ini sudah lama gitu loh. Nah, namun belum ada wadah supaya gimana nih nyalurin supaya ada sepak bola, kemudian Persibo ini bisa hidup lagi. Kita dari forum-forum diskusi supporter tadi, dari berbagai macam kalangan pecinta sepak bola, terus kemudian juga pengamat sepak bola, orang-orang yang punya kepedulian. Nah, terus akhirnya kita bareng-bareng bikin petisi tuh ke Kementerian Pemuda Olahraga, terus ke PSSI juga, supaya ayo nih bareng-bareng sepak bola harus ada lagi gitu. Dan Persibo harus kembali berlaga ke lapangan hijau. Nah, kita sempat bareng-bareng sama teman-teman supporter, aksi berbagai macam lah yang kita lakukan, juga advokasi. Terus itu menjadi kayak pintu gerbang kebersamaannya saya sama teman-teman supporter. Akhirnya dibentuk manajemen baru. Nah, saya waktu itu jadi manajernya. Gitu. Berarti emang suka bola ya pada dasarnya. Iya. Jadi dari supporter saya berangkatnya ini. Iya, jadi nggak tiba-tiba gitu, nggak, karena dulu itu kalau orang nggak bisa nonton atau anak-anak, saya masih kecil waktu itu ya, Persibo main di divisi utama, itu mainnya di Manahan Solo, di mana kita kan nggak bisa pergi ke sana karena masih anak-anak kecil perempuan, mau pergi sama siapa gitu. Kita perempuan nonton lagi ya Mbak ya. Betul. Jadi kita nontonnya, saya masih ingat itu di pagernya pendopo kabupaten, di situ nobar di situ sama teman-teman banyak banget, sama seluruh masyarakat yang mendukung lah, tapi nggak bisa berangkat ke sana. Saya ingat momentum itu sampai sekarang. Jadi dari pendukung terus kemudian menjadi bagian dari Persibo itu sendiri gitu. Oke, dan punya klub favorit nggak Mbak?
Entah Liga Inggris atau apa mungkin. Ya, sebenarnya dulunya Barcelona sih, sebelum Barcelona yang sekarang ya. Berarti sebelum era Messi atau? Iya, ya jadi Barcelona ketika waktu itu masih ada Messi, masih ada Neymar, masih ada Suarez. Masih top bintang lah ya Mbak. Terus sekarang? Ya sekarang enggak, sekarang jadi saya ngikutin kalau di Bojonegoro tentunya Persibo ya, meskipun kita belum bisa promosi Liga 2, terus juga saya fokus ke Aska PSSI untuk pembinaan usia dini. Jadi saya ngira mungkin problemnya adalah supply pemain usia dini di kabupaten itu biasanya masih sangat rendah. Jadi kita coba memberikan fasilitasnya di situ. Iya, Ini yang ini juga sih Mbak, penasaran nih. Satu kakinya di bola gitu ya, ngurusin bola dari hulu sampai hilir, supporter sampai manajemennya gitu. Lalu di politisi juga di DPRD. Nah, bagi waktunya atau memang kalau nggak salah kan memang komisinya nggak nyambung banget ya dengan bola ya, agak jauh ya kalau komisi yang sekarang di komisi. Kalau komisi yang sekarang sebenarnya nggak nyambung, tapi kalau komisi yang lama yang saya C juga termasuk yang waktu saya jadi ketua komisi C itu bidangnya kepemudaan dan olahraga. Jadi ada irisannya gitu. Jadi terus kemudian kalau sekarang itu sebenarnya masih ketika saya menjadi ketua asosiasi PSSI di Kabupaten Bojonegoro itu dengan saya di DPRD, di anggota DPRD, kalau waktu sebenarnya bisa fleksibel ya, karena antara kantor dan lapangan itu tempatnya nggak jauh. Jadi sering kali saya pulang kantor terus ke lapangan nih. Ini ya cara bagi waktunya ya Mbak gitu. Ya. Jadi saya nungguin anak-anak latihan. Kalau pagi saya di kantor sampai sore, sebelum saya pulang ke rumah saya mampir ke stadion untuk ngecek anak-anak latihan. Jadi masih ada waktu untuk itu. Nah, dengan saya ada di DPR, saya memastikan supaya olahraga ini menjadi prioritas juga. Jadi secara penganggaran, secara program itu betul-betul diperhatikan. Jadi sarana prasaranaannya, juga dukungan untuk atlet-atletnya. Saya memastikan itu terdukung lewat regulasi daerah itu. Berarti bola ini nggak hanya sekedar fans, tapi juga jadi aspirasi politik juga ya buat Mbak Sali. Betul. Nah, ini balik lanjut ke soal kerja-kerja politik ya di DPRD gitu. Kalau kita tahu juga sekarang menjadi ketua komisi B, benar ya Mbak ya? Iya, sekarang ketua komisi B. Yang irisannya soal UMKM, ekonomi dan gitu ya. Pertanian, keuangan ya. Nah, itu kalau tadi komisi C itu sempat sangat dekat dengan irisannya, tapi yang sekarang kalau nggak salah memang menjadi kayaknya satu-satunya ketua komisi yang perempuan ya di DPRD provinsi Bojonegoro ya. Iya, betul. Nah, itu pengalamannya gimana Mbak menjadi pemimpin ketua komisi dan satunya perempuan dengan anggota yang mungkin mayoritas laki-laki gitu ya. Betul. Ini sebenarnya hampir mirip ya, karena di Kabupaten Bojonegoro dari 50 anggota DPR itu 4 orang atau 5 orang yang perempuan. Berarti hanya sekitar 10% ya? Iya. Nah, itu satu ada di wakil ketua DPR, kemudian saya di ketua komisi. Dan kebetulan anggota komisi saya semuanya laki-laki, jadi uniknya ini saya harus mimpin yang dimana anggota komisi saya itu nggak ada yang perempuan satupun gitu. Saya harus mimpin bapak-bapak ini yang secara saya perempuan dan bapak-bapak ini usianya lebih senior daripada saya. Jadi tantangannya yang pertama perempuan, yang kedua secara usia saya lebih muda dan bapak-bapak ini lebih senior secara usia. Jadi itu sebenarnya yang di awal itu sempat bisa nggak ya gitu, sempat ada keraguan di diri saya sendiri sih sebenarnya. Tapi berjalannya waktu ini kan kalau kita bicara soal kerja-kerja politik di DPR ini kan performan ya ukurannya. Jadi saya ngukurnya ketika kita melalui rapat kerja, penyerapan aspirasi itu memang harus terkawal dengan betul, dan saya menyadari bahwa di sini mungkin keuntungannya menjadi perempuan itu kita punya sensitivitas gitu ya. Jadi untuk menerima aspirasi itu kita mungkin kalau orang bilang kalau pria itu terkenal dengan logiknya, bukan berarti perempuan tidak logik, tapi ada beberapa sensitivitas yang itu mungkin kita lebih diajari kepekaan dari kecil. Sebenarnya itu nggak saya bikin menjadi sebuah kelemahan. Tapi saya menjadikan itu sebagai salah satu strength juga gitu, bahwa dengan kepekaan yang kita miliki kita bisa membuat suatu kebijakan yang itu nanti lebih mengena ke
ke penerimanya begitu. Oke, ini nyambung soal sensitivitas ya, terutama tadi Mbak Sally juga sudah mention gitu menjadi ketua komisi yang perempuan dengan anggota laki-laki gitu di komisi B yang sebenarnya urusan pertanian itu kan juga sebenarnya konstituennya juga perempuan gitu betul, UMKM betul, gitu misalkan. Nah, gimana kemudian membangun sensitivitas gendernya gitu ketika kerja-kerja legislasi ataupun di grassroots gitu, Mbak Sally. Jadi waktu sebelum di komisi B, saya di komisi C sama teman-teman kita sudah pernah menyusun peraturan terkait perlindungan perempuan dan anak waktu itu. Yang sekarang dilanjutkan oleh komisi C yang sekarang. Tapi ketika di komisi B bukan berarti apa yang saya suarakan tentang perempuan itu berhenti. Jadi ketika kita bicara soal pertanian, soal pendampingan ke pelaku UMKM, kita juga bicara soal perempuan di situ. Jadi mulai dari program-program yang tadinya mungkin kita bicara petani pasti petani secara umum gitu. Padahal buruh tani yang paling banyak itu justru perempuan. Yang cabut rumput, terus kemudian yang bantu pasca panen yang pipil jagung itu yang paling banyak perempuan. Yang pengupahannya juga kadang-kadang jauh lebih rendah daripada laki-laki. Dan mereka juga tidak tercover asuransi. Nah, itu yang sebenarnya kita mulai suarakan. Jadi itu soal pertaniannya. Jadi ada pembinaan petani perempuan dari program Dinas Pertanian itu kita dorong ke arah sana. Terus kemudian pelaku usaha UMKM itu juga sama. Ini mayoritas juga perempuan. Iya. Sama kali ya Mbak di semua daerah UMKM itu penggeraknya teman-teman perempuan ya. Iya. Jadi akhirnya kita juga dorong ke arah sana. Koperasi perempuan itu juga ternyata dibanding koperasi umum itu justru juga berkembangnya jauh lebih pesat gitu. Jadi ada beberapa koperasi wanita itu sampai asetnya dari nominal yang tadinya sedikit tapi mereka itu ternyata ulet gitu dalam mengelola keuangan dan koperasinya itu dan kita lihat ada beberapa itu yang sekarang menjadi sangat maju pesat gitu. Termasuk juga ada kelompok wanita tani ya Mbak di. Betul. Artinya kalau kemudian tadi sebagai perempuan punya sensitivitas ini soal ini ya mengkapitalisasi gitu. Apakah kemudian itu juga keuntungan buat Mbak Sally gitu sebagai konstituen, banyak yang perempuan sering turun ke dapil atau ke grassroots juga ketemunya perempuan itu juga menguntungkan nggak Mbak? Kalau bagi saya sebenarnya saya tahu keuntungannya tuh setelah itu saya lakukan ya. Jadi di awal saya merasa kalau ibu-ibu ini kalau ketemu sama saya lebih enak ceritanya gitu. Jadi ketika saya turun mereka Mbak kayak gini nih Mbak. Kasihan ini kan kita udah dapat uangnya susah. Nah mereka ceritanya ke saya tuh lebih istilahnya lebih kayak perempuan ke perempuan dari hati ke hati begitu. Nah ternyata saya merasa bahwa mungkin kalau mau menceritakan ke laki-laki mungkin ada malunya, ada nanti takut ada perasaan tidak dipedulikan atau diabaikan atau seperti apa. Tapi kalau cerita dengan saya itu justru lebih terbuka. Nah saya jadi merasa ini sesuatu yang bisa saya kapitalisasi kemudian ke belakangnya seperti itu gitu. Tapi itu bukan niat awal gitu nggak. Ternyata teman-teman perempuan ini ketika cerita ke saya bisa saya fasilitasi juga keresahannya dan di sisi lain juga mereka menjadi lebih dekat gitu. Tapi pada kenyataannya agak ini ya Mbak. Tadi kalau dibilang dari 50 anggota DPRD di Bojonegoro itu hanya 5 yang perempuan. Tapi sebenarnya konstituen itu banyak perempuan ya. Kenapa ya kira-kira buat Mbak Sally kenapa kalau ketemu cerita itu lebih banyak bisa dengan sama perempuan tapi ketika in the day gitu kenapa banyak suaranya ke laki-laki ya? Kadang-kadang begini Mas ya. Menurut Mbak Sally ini pengalamannya gitu setelah kan 2 kali lah ya jadi DPRD ya. Itu kadang juga saya alami di awal-awal. Jadi seringkali kita diarahkan bahwa pemimpin ini harus laki-laki gitu. Masih banyak sekali yang punya pemikiran seperti itu. Bahwa imam ini harus laki-laki itu disamakan dengan ketika pemimpin bahkan termasuk memilih ketika anggota legislatif itu nyoblos laki-laki nih yang harus memimpin kita. Nah itu jadi kendala atau jadi isu sebenarnya yang dihadapi ketika perempuan ini tidak yakin dengan kandidat perempuan sendiri. Akhirnya mereka milih calon laki-laki. Nah kemudian itu yang sebenarnya berusaha kami kikis perlahan gitu. Bahwa siapa sih yang bisa menyuarakan suaranya perempuan? Memangnya kita bicara misalnya soal pengupahan yang layak dulu di tempat kami itu ada yang namanya upah minimum pedesaan yang itu akhirnya kita dorong untuk dihapus. Ini produk lokal ya Mbak ya? Iya produk lokal dan itu sangat merugikan. Merugikan perempuan? Betul gitu. Jadi orang-orang yang bekerja di desanya itu bisa dilakukan pengupahan di bawah UMK. Dengan peraturan Bupati yang waktu itu kalau nggak salah namanya upah minimum pedesaan itu yang kita dorong. Ini
jangan sampai ada lagi begitu. Kita mengupayakan untuk semuanya itu dapat upah yang layak. Gak ada diskriminasi ya antara perempuan dan laki-laki ya Mbak ya. Nah, jadi kita memahami itu ketika waktu milih ini pemilih perempuan punya kecenderungan milih laki-laki karena tadi dikembalikan pemimpinnya harus laki-laki. Tapi kita bicara lagi, Bu, kalau nggak perempuan mau siapa yang bicara soal upahnya perempuan? Soal misalnya keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa, nggak mungkin laki-laki ini bicara soal keterwakilan perempuan di situ. Yang bicara di situ siapa? Akhirnya waktu kita lagi susun peraturan soal Badan Permusyawaratan Desa, kita masukin bahwa di situ ada kota perempuan, diafirmasi juga. Nah ini nggak mungkin laki-laki ngomong soal ini gitu. Siapa sih yang mau memperjuangkan kalau nggak teman-teman perempuan sendiri? Saya bicara seperti itu dengan sahabat-sahabat dan kawan-kawan perempuan. Kita ngomong soal cuti melahirkan, kita ngomong soal cuti haid. Masa laki-laki itu hampir, kecuali memang mereka yang punya konsep apa namanya kesetaraan atau laki-laki baru lah ya. Tapi kalau itu di kabupaten kayaknya masih jarang ditemukan ya. Ini sudah ngomong ke tantangan sebagai politisi perempuan atau ngomong soal politik perempuan ya, soal tadi hambatan gitu. Hambatan juga ternyata ditemukan di konstituen ya untuk menjelaskan itu. Tapi sebagai sebuah tantangan juga itu ketemu nggak awal-awal Mbak Sally ketika mulai terjun ya, berarti yang periode pertama ya kita bilang soal menemukan seksisme gitu, dianggap entah itu di partai atau bahkan ketika sudah mulai awal masuk ke DPR mengalami nggak Mbak seputar cerita itu? Jadi mungkin waktu masuk awal itu kan ya perempuan itu pasti kita dianggap hanya memenuhi kuota. Bahkan saya merasa bahwa saya masuk ke DPR itu juga momentum karena waktu itu mewajibkan ada afirmasi 30% perempuan dan akhirnya mau tidak mau partai harus masang nama saya di situ gitu kan. Itu sebuah keuntungan sebenarnya dengan sistem zip gitu. Kalau nggak nomor 1, nomor 2, nomor 3 berarti saya bakalan dapat nomor bagus nih. Waktu itu singkat cerita saya punya pemikiran seperti itu. Waktu ketika terpilih itu masalah nggak selesai di situ aja. Kita udah menghadapi pragmatisme, menghadapi budaya patriarki di masyarakat. Ketika di DPR pasti kita nggak langsung dapat posisi yang strategis nih sebagai perempuan. Ya, oke. Misalnya ngomong anggota Badan Anggaran saja. Banggar ya. Banggar itu kalau pimpinan DPR sudah pasti mereka pimpinan Banggar. Tapi anggota biasa yang masuk ke Badan Anggaran itu yang perempuan cuma satu, cuma saya aja Mas. Jadi sejak awal masuk pun Mbak Sally juga udah punya ini ya pengalaman yang jadi perempuan satu-satunya di Banggar lalu dan waktu itu saya ngerasa saya minta waktu itu kita mendorong soal program pengentasan kemiskinan termasuk stunting dan pemberian kayak program keluarga berencana tapi untuk perempuan supaya ini didukung oleh pemerintah supaya bisa diakses gratis. Misalnya program KB lah. Kalau ini operasi dan ini biayanya mahal, siapa sih yang bisa mengakses ke situ? Akhirnya anaknya banyak. Kalau sudah anaknya banyak, ini nggak tercukupi nih Mas kebutuhan gizinya. Soal kemiskinan lagi ya. Nah sedangkan dulu orang Bojonegoro itu anaknya satu rumah itu bisa 4, bisa 3, bisa 5 kan seperti itu. Akhirnya kita dorong. Harusnya program KB ini dibiayai pemerintah dan gratis. Saya ngomong itu di Badan Anggaran, nggak ada satupun yang bantuin Mas. Nggak ngeh mungkin ya? Nggak kayak apa gini? Kayak apa? Terus kayak itu dianggap nggak sesuatu, ngapain sih KB aja sampai harus kayak gini gitu? KB ya tinggal KB aja, tinggal pergi ke puskesmas. Nah akhirnya kita dorong supaya baik KB medis maupun apa itu semuanya bisa di cover sama pemerintah, tapi nggak ada orang yang dukung itu. Dan waktu itu kita minta betul-betul kesadaran dari teman-teman dan akhirnya saya bicara soal ini dampaknya terhadap kemiskinan, baru mereka berarti ini penting. Tapi saya hanya membayangkan kalau laki-laki itu mungkin tidak sesensitif itu untuk bicara soal program keluarga berencana untuk perempuan gitu. Yang sebenarnya itu nyambung soal program pengentasan kemiskinan ya. Sebenarnya itu secara tidak langsung juga berdampaknya ke sana ke pengentasan kemiskinan. Nah itu berarti sempat ngalamin juga ya diremehkan betul, ya. Nah kemarin juga sempat nih kita ngobrol nih sama beberapa temen SPM Angkatan 7 yang perempuan gitu. Salah satu yang kemudian membuat mereka bertahan gitu ya sebagai politisi perempuan itu adalah soal adanya support system gitu. Nah kalau Mbak Sally sendiri selama pengalaman udah 2 kali periode gitu, berarti kalau dihitung ada berapa tahun nih Mbak Sally ada di politik praktis gitu?
Kalau di jabatan DPR 9 tahun ya, kalau di jabatan DPR, tapi kan saya running sebelumnya, saya udah di organisasi saya perempuannya Gerindra itu udah 2013 kalau berarti udah hampir 20 tahun ya? 12 lah. 12 tahun ya, 12 nah, tahun. Kira-kira gimana Mbak soal apa ya praktik yang kemudian ternyata ini menjadi salah satu kunci kenapa saya masih bisa bertahan dan terus gitu sebagai perempuan dan politisi. Jadi tadi kalau Mas Makrus ngomong soal support system itu sesuatu yang penting, bentuknya banyak. Jadi kalau saya tidak lahir mungkin disadari, mungkin privilege itu tidak harus anaknya pejabat atau pejabat partai atau kepala daerah, nggak harus, tapi punya keluarga yang mendukung itu juga salah satu privilege. Karena perempuan kemudian terjun ke politik itu nggak semuanya keluarganya itu setuju atau kemudian bahkan mendukung. Nah kalau saya didukung sama keluarga itu menjadi support system yang paling kecil, lingkup yang paling kecil, yang terdekat dengan saya, yang mereka selalu memberikan dukungan bahwa nggak apa-apa. Meskipun ini kerja yang keras, tapi ini harus kita lakukan sekarang gitu. Mungkin kita bisa lihat hasilnya itu nggak sekarang, tapi anak muda, perempuan di politik itu memang harus kita istilahnya mulai sekarang gitu. Nah terus kemudian kedua, saya nggak kemudian memungkiri ya bahwa tekanan di politik itu kadang-kadang membuat kita dehidrasi. Dehidrasi semacam udah kayak iya, kayak capek terus ini kayak aduh ini benar-benar kayak dehidrasi gitu, kayak udah nggak ada solusi. Terus kita mau ngomong sama siapa, kayaknya kita kadang-kadang udah kayak nggak ada harapan gitu. Nah saya selalu nelpon teman-teman saya di SPM atau mentor-mentor saya di SPM di Sekolah Politisi Muda. Saya masih terkomunikasi sama teman-teman alumni. Terus juga datang ke diskusi, misalnya teman-teman SPM bikin diskusi atau hari ini kita juga bikin diskusi di seremonial kelulusannya teman-teman angkatan 7. Itu selalu jadi kayak oase gitu. Jadi di tengah kekeringan dehidrasi tadi itu kayak memberikan semangat gitu loh. Oh, masih ada kok orang yang masih percaya bahwa politik yang dilakukan dengan penuh integritas ini ada masa depannya begitu. Tapi kadang-kadang kalau ini sudah dihadapkan dengan realita di lapangan ada kok orang capeknya itu, dan itu saya rasa juga sesuatu yang wajar. Cuman kita harus menemukan cara untuk kembali bangkit gitu. Lewat apa? Lewat support system. SPM, alumni, mentor, ini juga support system gitu. Jadi saya selalu semangat kalau pulang dari Jogja ini udah pasti semangat lagi Mas besok gitu. Recharge ya Mbak ya. Recharge betul. Jadi ketemu sama mentor, ketemu sama teman-teman itu jadi semangat baru yang meyakinkan kita bahwa yang kita lakuin sekarang mungkin hasilnya nggak langsung kelihatan sekarang. Kita mau bilang soal pragmatisme, money politik apa, mungkin nggak langsung nyata konkret bisa dirasakan sekarang. Tapi kalau nggak diawali sekarang, kayaknya nggak akan ada hasilnya sampai kapanpun. Apa yang kita tunggu kalau kita nggak melakukan sesuatu gitu. Tapi kalau kemudian membayangkan gitu soal endurance itu, sampai kapan nanti kira-kira Mbak Sally akan di politik gitu? Udah 2 kali gitu ya, dan ini mau maju yang ketiga kalinya gitu, kira-kira sampai kapan Mbak? Jadi waktu saya maju dari yang pertama ke yang kedua, waktu itu saya bicara soal isu kesehatan, soal pendidikan, yang sekarang sudah terkawal. Jadi saya waktu itu ngawal beberapa perda yang saya janjikan ketika saya belum menjabat. Jadi sebelum saya menjabat, saya menjanjikan beberapa perda penyelenggaraan pendidikan, terus kemudian perlindungan perempuan dan anak. Itu menjadi komitmen saya waktu periode pertama. Terus yang kedua, saya bicara soal petani gitu ya. Karena kita nggak bisa milih ada di komisi bidang apa, itu kan nanti menjadi kesepakatan penugasan partai gitu. Nah, untuk yang ketiga ini kenapa kok masih mau nyalon lagi sih Sal gitu? Mau sampai kapan nggak kapok atau mau sampai kapan gitu? Sebenarnya saya masih belum bisa bicara sampai kapan. Jadi ketika saya merasa kenapa harus maju lagi, karena saya merasa bahwa ada pekerjaan yang belum selesai yang harus tetap dikawal dan dituntaskan. Jadi kalau kita bicara soal kesejahteraan khususnya masyarakat Bojonegoro yang sekarang APBD Kabupaten Bojonegoro itu mencapai 7,8 triliun. Besar banget ya Mbak ya? Iya, dan kemiskinannya kita masih di angka 11, sekian %, artinya kita belum bisa mendeliver potensi yang kita punya untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi masih ada beberapa pekerjaan yang harus kita tuntaskan, dan itu hanya bisa dituntaskan ketika kita masih terlibat dalam membuat kebijakan. Jadi ada beberapa yang masih ingin dikawal lah. Kalau pertanyaannya sampai kapan? Ini bagi saya sih
Kalau politisi itu nggak bisa dikatakan pekerjaan ya. Oke, pekerjaan ya Mbak ya. Sebenarnya kalau dikatakan pekerjaan itu kan sesuatu yang profesional, ada profit. Nah ini kan ini berbeda sebenarnya. Jadi lebih ke apa sih yang sebenarnya mau kita perjuangin di situ gitu. Itu yang bikin kita tetap bertahan di situ. Artinya ini sebuah panggilan jiwa gitu yang nggak tahu entah sampai kapan ya. Iya, kalau selama itu masih ada keresahan gitu mungkin itu akan menjadi salah satu panggilan terus menerus dan akan ada di jalur politik gitu nggak Mbak? Iya sih Mas, tapi kalau politisi ditanya, oh ini Kak saya join ke politik karena panggilan jiwa, banyak yang nggak percaya biasanya. Tapi Mbak Sali percaya kan sebuah panggilan ya? Kan tadi kita ngomong soal keresahan, soal hal-hal yang dirasa di sekitar menjadi tanggung jawab, jadi hal yang tapi itu selalu dianggap sebagai jawaban yang ini pasti kalau politisi yang ngomong pasti orang banyak yang nggak percaya. Tapi kalau kita percaya nggak percaya itu adalah hak seseorang, tapi melalui kerja-kerja politik yang kita lakukan, saya berharap sih itu jadi jawaban atas komitmen saya begitu. Itu dia soal komitmen dan percaya nggak percaya. Ini sebelum ini kita sampai di penghujung ya Mbak ya. Tapi sebelum itu mungkin Mbak Sali punya apa ya pesan gitu untuk terutama ini ya beberapa politisi perempuan yang mungkin juga akan bertarung ya di periode ke depan ini 2024. Apa yang kemudian harus menjadi satu apa ya modalitas gitu sebagai politisi perempuan dan mengawal suara perempuan di politik maupun di legislatif. Iya, jadi pertama kita harus punya mimpi dulu bahwa kita itu layak untuk menjadi representasi di sana, baik itu melalui pemilu legislatif atau kepala daerah atau bahkan mungkin presiden. Artinya menjadi perempuan ini bukan sebuah kendala yang menghalangi sesuatu yang kita cita-citain atau kita mimpikan. Pertama itu, jadi saya minta ke sahabat-sahabat, saudara-saudara, kawan-kawan kita perempuan, apapun yang kita atau teman-teman sahabat-sahabat ini inginkan, kita nggak bisa membatasi mimpi kita gitu. Kita harus kayak punya mimpi itu nggak sesuatu yang nggak berbiaya gitu. Jadi kita harus kayak jangan takut untuk bermimpi itu. Terus kemudian harus start dari mana gitu. Pertama dari lingkungan yang terdekat adalah support system tadi. Jadi kalau memang saya ingin maju kandidasi di kepala daerah atau di legislatif, harus kemana sih saya mendapatkan dukungan gitu. Nah sekarang saya rasa banyak ya kelompok-kelompok kaukus politisi perempuan, terus kemudian ada banyak-banyak forum yang di situ kita bisa mendapatkan dukungan sesama teman perempuan. Nah sekarang zaman juga sudah sangat maju, kita bisa mendapatkan informasi-informasi dari berbagai kanal, terus kemudian kelas-kelas yang disediakan juga ada banyak sekali, baik kalau partai politik saya rasa belum seberapa terbuka untuk itu, tapi kita bicara soal NGO dan lain-lain, kayaknya kelas-kelas perempuan itu tersedia banyak. Dan itu merupakan sesuatu yang kita harus manfaatin gitu. Nah apakah kemudian ini akan berjalan semudah yang kita inginkan atau perkirakan? Tentu enggak, tapi ini harus sesuatu yang kita perjuangin gitu. Karena enggak ada perjuangan yang mudah. Jadi kalau kita bisa ada cita-cita ke sana, kita cari support system yang bisa mendukung kita, terus kemudian kita nggak usah khawatir soal logistik apa, itu nantinya akan datang bersamaan dengan kita ketemu dengan jejaring tadi. Taruhlah perempuan saling bilang kalau kita nggak ada kemampuan, berarti kita harus belajar dari mana kita akan mendapatkan kemampuan dan pengetahuan itu. Kita nggak ada modal finansial nih buat maju elektoral, maka kita harus menggantinya dengan tenaga dan pikiran kita gitu. Jadi kalau kita terkendala di salah satu kapital yang lain, kita harus unggul di yang lain. Kalau kita nggak ada modal finansial, maka kita harus punya waktu, punya tenaga, punya pikiran yang nanti itu dikonversikan ke dalam. Ya, gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Sally atas waktunya. Jadi pesannya adalah perjuangkan mimpi-mimpi itu gitu, teman-teman di sana semuanya yang terutama politisi perempuan yang 2024 akan maju dalam elektoral. Kuncinya itu ya, kejar perjuangkan mimpinya dan jangan lupa menitipkan suara perempuan di produk-produk ataupun di kerja-kerja politik teman-teman. Terima kasih Mbak Sally atas waktunya. Terima kasih Muhammad Cruz. Sebuah obrolan yang cukup ini ya, akan menjadi pemantik juga untuk teman-teman kawan-kawan politisi perempuan di luar sana. Semoga akan mengikuti jejak Mbak Sally gitu, bisa sukses 2 periode dan insya Allah 3 periode mungkin Mbak ya. Dan terus menyuarakan suara perempuan untuk di politik. Terima kasih sahabat semuanya. Sekian untuk Politikes sesi kita pada kali ini gitu. Sampai ketemu di sesi Politikes selanjutnya. Salam integritas.